Makanya sampai sekarang bangsa ini bisa bertahan. Apa nggak sama saja? Hah? Bagus yang mana? Ini. Oh, bagus yang ini. Kalau ya, oh yang kanan sini tadi. Oh yang kiri, ya bareng-bareng. Di Jogja misalnya, biar bisa bareng masak nasi 1000 dandang kalau mulutan. Satu dandangnya 2 kilogram, 2,5 kilogram beras. Nanti begitu keluar nasinya, tumpengnya dimakan bareng. Lah ini. Makanya bangsa ini tetap berdaulat karena punya sistem bareng. Dari mulai lahir, hidup sampai mati bareng. Zikir bareng. Sampai muncul jamaah istighosah biar bisa bareng. Sholawatan yang mestinya di rumah sendiri bisa dilakukan bareng. Lah ini caranya. Pemilik RX ngumpul bareng. Pemilik Vespa ngumpul bareng. Makanya yang menurut orang Eropa itu aneh. Orang Indonesia itu pekerjaannya kok cuma ngubyang-ngubyung bareng. Lah ini hormat Rasulullah bisa sendiri-sendiri, tapi dilakukan bareng. Lah inilah akhirnya bangsa ini terjaga. Karena punya mekanisme sosial selalu bareng. Coba orang mau nikah itu semua terlibat, dari tukang pencak didatang depan gini, tukang rias makan bareng semua. Loh makanya kalau mau merusak bangsa ini kedaulatannya, ya pecah kemampuan bareng. Itu aja sebenarnya, nggak usah susah. Kalau mau merusak bangsa ini ya rusaklah kebersamaannya. Orang kalau mati nggak usah bareng-bareng, kubur gelundung gitu aja. Peringatan orang mati nggak perlu ada. Makan bersama tumpeng nggak perlu ada. Sholawatan bareng-bareng nggak ada. Dengan mau ceritakan musyrik atau apa terserah, tapi itu babi silah. Maka bangsa ini nanti tidak jadi bareng. Cuman itu aja. Makanya Pak Polisi ini selalu punya kegiatan ngawasi orang yang tidak suka bareng. Zikir sendiri-sendiri, mati sendiri-sendiri. Ada orang ngumpul mulutan dibilang bid'ah, ngumpul makan tumpeng dibilang musyrik, makan bareng-bareng bid'ah. Akhirnya orang kayak gini hidupnya sendiri-sendiri, akhirnya jadi teroris ya sendiri lah ini Pak Kapolres. Makanya ya, ini cara orang menjaga. Kenapa? Karena bangsa ini didesain oleh para ulama. Bangsa ini didesain betul oleh para ulama dengan desain berbeda-beda tapi tetap satu jua. Desainnya begitu. Ini yang harus dipahami. Yang orang kadang tidak paham bahwa bangsa ini memang by design. Dan yang mendesain siapa? Para ulama. Para ulama yang jago mendesain bangsa ini. Bangsa ini sebelum sekarang bukan bangsa kecil. Ini bangsa berdaulat, bangsa yang sangat besar. Di Jawa Barat punya kerajaan yang namanya Pajajaran. Pajajaran menguasai sampai semenanjung Aceh. Ini Pajajaran. Yang di timur Majapahit. Sebelumnya ada Singasari. Satu-satunya bangsa waktu itu yang mampu menaklukkan Mongolia hanya bangsa dari Nusantara namanya Singasari.
Mongolia menaklukkan Arab, Mongolia menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Karena semua sudah ditaklukkan, maka Mongolia ngirim utusan namanya Menci agar bangsa Nusantara takluk pada Mongolia. Apa yang terjadi? Menci dipotong telinganya sama Kertanegara. Dikirimlah pasukan multinasional dari Mongolia. Apa yang dilakukan Kertanegara? Bersatu dengan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Nusantara lawan Mongolia. Bikin ekspedisi namanya Pamalayu menghadang Mongolia, dan Mongolia habis dibantai sama ekspedisi Pamalayu. Kapal Mongolia merasa paling besar di seluruh dunia, sanggup ngangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Tapi pasukan Kertanegara dalam Pamalayu punya kapal lebih besar, sanggup ngangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Pasukan kita lebih besar. Makanya hari ini kita ini punya sisa-sisa peninggalan bangsa besar yang selalu bersatu. Bangsa besar yang selalu bersatu. Itu, jadi tidak usah ribut. Kita ini dari dulu berbeda, dan Islam datang ke sini adalah masuk ke negara yang sedang berdaulat, masuk ke Singasari berdaulat, masuk ke Majapahit negara berdaulat, masuk ke Pajajaran negara berdaulat. Orang Eropa sampai sekarang masih heran dengan orang Indonesia, kok bisa bersatu? Sudah di politik the fight at impera tetap bersatu. Padahal bangsa ini bisa berdiri sendiri kalau mau. Jawa Barat bisa bikin negara sendiri, mana negara sendiri? Brunei bisa bikin negara sendiri, Malaysia bikin negara sendiri. Kenapa Jawa tidak bikin sendiri, Kalimantan tidak bikin sendiri, Sulawesi tidak bikin sendiri? Itu yang orang bertanya. Tapi orang kalau mengerti memang desain bangsa ini adalah desain dalam satu kesatuan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia. Bangsa besar kita itu, tinggalannya bisa kita lihat sampai hari ini. Ada kujang, ada keris, itu yang apa namanya sunduk, apa bahasa Indonesia sunduk. Paksinya itu yang masuk ke dalam itu terbuat dari logam bintang. Logam bintang meleleh di suhu 15.000. Hari ini Jerman dengan nuklirnya hanya mampu melebur suhu sampai 7.000 derajat. Karena apa? Karena reaktornya nggak kuat kalau 7.000 naik. Nah di sini waktu itu 15.000 derajat itu api apa? Nggak ada yang bisa jawab. Kita punya, makanya bangsa Eropa menghargai kita. Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan kulit. Tapi bangsa ini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya, ini beda bangsa ini. Makanya kita ini semua punya. Apa sih yang tidak kita miliki? Kita miliki semua dari segala yang orang lain tidak memiliki. Nah, bangsa yang berdaulat ini punya mekanisme sosial yang berbeda waktu itu. Apa? Mekanisme kerajaan dan mekanisme kasta-kasta. Raja punya kekuasaan mutlak, hamba tidak punya kekuasaan mutlak. Raja boleh melakukan apa saja pada hamba. Kemudian masyarakatnya berkasta-kasta, nggak bisa bersatu.
Nah itulah makanya dulu ketika Islam datang, Islam menawarkan konsep besar namanya musyarakah, yang kemudian hidup bersama itu disebut masyarakat, untuk melebur sebuah sistem raja dan hamba kawula Gusti. Maka ada istilah baru namanya musyarakah yang kemudian jadi masyarakat. Setelah itu raja dan hamba dilebur dalam bahasa Islam, semua harus saling mengerti dan bertanggung jawab. Maka kemudian warga negara bangsa ini disebut dengan sebutan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka hilangnya raja dan hamba berubah menjadi ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah kalimat Rasulullah, dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Maka sampean-sampean ini rakyat. Siapa? Orang yang saling bertanggung jawab dalam masyarakat. Makanya orang kalau jernih melihat ini, orang akan melihat karena bangsa ini berbeda-beda, maka disatukan dalam ra'iyah, dihilangkan kalimat kafir. Kafir itu siapa? Orang yang mengingkari Allah, menentang agama Allah, itu kafir. Tapi kalau sudah hidup bersama, namanya zimmi. Lah kalau sudah saling bertanggung jawab, namanya ra'iyah atau rakyat. Maka dengan disebut rakyat, hilanglah kalimat kafir untuk menyebut penduduk Indonesia. Maka sudah jangan mengkafirkan orang Indonesia, karena sudah ra'iyah. Kan gitu. Nah, ini loh yang namanya menjaga bangsa. Nah, waktu itu kalau sudah ra'iyah itu ngumpul, caranya bagaimana? Caranya adalah mari berpikir secara jernih, bicarakan masalah secara bersama-sama, jangan menang sendiri. Membicarakan masalah secara bersama-sama inilah yang kemudian di dalam Al-Quran disebut musyawarah, wasyawirhum fil amri. Nah kalau musyawarah ya harus saling legowo, saling memberi tempat, jangan selalu menangi diri. Nah musyawarah yang tidak menang-menangan sendiri itu namanya majelis. Sebagaimana tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Nah hidup bersama punya pemimpin, maka pemimpinnya harus menempati ruang di mana seperti yang disampaikan oleh Allah, wasi'a kursiyyuhu samawat. Maka kedudukan pemimpinnya disebut kursi bupati, kursi DPR. Nah yang mendesain ini semua adalah wali. Maka kemudian disebut wilayah. Wali meninggalkan wilayah. Maka ini daerahnya para wali. Nah wali tahu, makanya orang-orang dibikin bagaimana membangun mekanisme bersama, karena wali tahu negeri ini negeri yang berbeda-beda. Makanya wali beda-beda. Nah wali itu siapa? Wali-wali yang datang ke Indonesia adalah keturunan Rasulullah. Yang pertama datang ke sini namanya Syekh Jumadil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Punya murid namanya Syamsuddin, suruh pindah ke Jawa Barat, bikin pesantren di Kerawang namanya pesantren Kuro. Di situ punya murid namanya Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kemudian punya putra namanya Maulana Hasanuddin, pindah ke Jawa Barat, membangun sebuah kekuasaan di Banten.
Disebut Banten karena ini adalah daerah penumbalan, di mana di sini pusat terakhir manusia makan manusia. Ini termasuk Banten juga. Nah ini, iya, Banten itu artinya tumbal. Jadi Banten itu memang artinya tumbal. Kenapa? Ya karena memang dulu di sini pusat orang makan orang untuk tumbal. Jadi dulu di sini ini Hindu semua. Hindu itu berkasta-kasta. Ada kasta tertinggi namanya Brahmana. Brahmana ini kiai lah kalau zaman sekarang. Mungkin kalau saya ini dulu di zaman Hindu, saya ini Brahmana. Nah, di bawah Brahmana ada kesatria. Kesatria itu para pemimpin, para raja. Nah, di bawah para raja ini ada namanya Waisya. Kastanya para pembantu raja. Nah, termasuk Pak Camat ini Waisya, Pak Polisi ini Waisya. Nah, di bawahnya ada Sudra, kasta yang pedagang yang mikirin dunia setiap hari itu, pedagang, petani, bakul itu Sudra. Di bawahnya ada Paria, kastanya para pengemis, kaipang kalau di Cina. Nah, di bawahnya ada orang yang nyuri, tapi dikit-dikit namanya kuca, copet, koruptor, kuca. Nah, di bawahnya ada meleka. Meleka ini maling tapi kalau ketahuan lah lari. Nah, di bawahnya ada candala, maling tapi kalau ketahuan berani, ini begal. Ini. Nah, matinya orang Hindu itu yang paling baik adalah mukso atau murco. Murco itu hilang raga sama sukmanya. Agar bisa hilang raga sama sukmanya, orang Hindu diajarkan melakukan apa? 3 dharma kehidupan. Satu namanya Upanishad. Upanishad itu meninggalkan dunia yang sebelumnya, menghilangkan watak berdunia ini. Upanishad misalnya habis jadi camat, pindah ke tempat lain jadi bakul dawet, itu namanya Upanishad. Nah, kalau sudah bisa, itu berhasil melakukan kabumian. Apa kabumian? Menjalankan hidup seperti watak bumi. Bumi itu semakin dihinakan, diinjak-injak, semakin subur. Nanem ya harus dikasih pupuk bangkai biar subur, itu kabumian. Baru yang ketiga melakukan upawasa. Upawasa itu sudah berhenti di satu tempat, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, meninggalkan urusan dunia. Makanya ketika Islam datang mengajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh istri, namanya Syahrusiam, kok mirip upawasa, maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Nah, ketika para Brahmana ini melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, ini nanti tubuhnya mengecil, terus hilang gitu, murco. Cuman banyak yang gagal, tubuhnya sudah mengecil. Ingat istrinya, iling weduse nggak jadi, mau hilang nggak jadi, macet. Mau gede nggak bisa, mau hilang nggak bisa, macet. Jadi jenglot atau Bathara Karang. Makanya kalau punya jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal mukso. Nah, itulah maka kemudian orang-orang yang gagal mukso ini kapok. Cari ajaran yang lebih mudah. Ketemu ajaran namanya ajaran Kali. Kali itu ajaran Durga. Durga ajaran Siwa. Mengajarkan apa? Mengajarkan ngerogoh sukmo. Nama ajarannya Bhairawa Tantra. Bukan menahan hawa nafsu, tapi ngumbar hawa nafsu, supaya perutnya ini tenang, wasi makan tumpeng teman-teman. Supaya syahwat bahwa perut ini tenang,
melingkar laki perempuan melakukan hubungan seks bebas sepuas-puasnya sampai back, supaya pikirannya tenang minum arak. Dan nanti kalau sukmanya pergi ini, supaya tubuhnya tenang, kasih makan daging manusia, namanya upacara mamsa. Akhirnya orang ini bisa tenang, sukmanya bisa pergi meninggalkan tubuhnya. Nah lama-lama sukma pergi ini diajak nyuri, namanya ngepet. Sukmanya pergi tidak mencintai perempuan, namanya pelet. Membunuh orang, namanya santet. Maka ajaran Bhairawa menumbuhkan ilmu besar, namanya santet, pelet, ngepet. Ini ya. Inilah yang menyebabkan waktu itu sangat susah ditembus oleh kaum muslimin dari rombongan awal. Agar kiai datang dimakan, kiai datang dimakan. Akhirnya didatangkan kiai satu dari Persia, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah itu yang kemudian disebut dengan nama Syekh Subakir di Magelang sana. Ini saya lagi mencari referensi Syekh Subakir karena pemerintah Kota Magelang meminta saya untuk mengadakan haul pertama kali Syekh Subakir. Ya. Nah itu setelah sama Syekh Subakir dikejar-kejar, lari semua ke arah selatan, sebagian ke barat naik Gunung Serandil di daerah Cilacap, lari ke barat ke Pelabuhan Ratu, lari ke barat ke daerah Jampang, Suradek, Sukabumi, kemudian baru ke barat namanya Banten. Kenapa disebut Banten? Makan manusia lagi di sini, maka disebut tumbal. Yang lari ke timur dipimpin ke Gunung Lawu, lari ke timur ke Gunung Kawi Malang, lari ke timur masuk Alas Purwo Banyuwangi, kejar sama Maulana Ishaq. Akhirnya lari ke Bali, maka namanya Bali. Bali itu maknanya juga tumbal, sama saja. Nah tersana kemudian jadi ilmu leak itu, Bhairawa Tantrayana. Nah dari situlah kemudian orang-orang Bhairawa ini sebagian di Banten, bagian di timur. Nah yang di kawasan timur dikejar sama Sunan Bonang, putranya Sunan Ampel. Akhirnya orang-orang Bhairawa yang terakhir di Kediri nyerah. Karena yang di Kediri nyerah, maka kemudian ya sudah, kamu kalau nyerah mutermu tetap nggak apa-apa, tapi jangan telanjang. Itu arak haram, diganti kopi, teh atau air putih. Nasi tumpeng halal loh itu nasi, tapi ingkung manusia diganti ingkung pitik, ingkung ayam ngatu. Mantra ngeroko sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Semenjak itulah kita punya budaya tumpeng. Musyrik ya tidak, itu sudah diperbaiki sama Sunan Bonang. Kayak Rasulullah menjadi nabi ada terbang, tapi kalau terbangan tengahnya ada yang nari telanjangnya dihilangi, terbangnya dipakai tolangan badru. Orang tawaf juga sudah ada, tapi tawafnya telanjang itu gitu. Muternya tetap dikasih baju selimpang. Orang akikoh juga sudah ada, tapi akikohnya serem. Kenapa? Yang kalau pengen punya anak hebat yang tidak terkalahkan, potongkan singa, nanti anaknya dilabur, diusap-usap darah singa. Pengen anaknya jadi panglima perang, maka nanti dipotong ke kuda yang biasa dipakai oleh panglima perang. Terus begitu, pengen anaknya dagangannya bagus, potongkan unta pedagang. Pengen anaknya jadi kuli kok laris, belikan khimar dipotong, karena khimar itu adalah simbol kuli. Oleh Rasulullah itu dihilangkan, diganti kambing. Akikohnya tetap, tapi kambing. Begitu juga Bhairawa meninggalkan tumpengnya tetap, seks bebasnya dikai baju, araknya diganti kopi, teh atau air putih. Terus kemudian manusia yang dimakan diganti ingkung pitik, mantra ngrogosuk mau diganti kalimat tauhid,
la ilaha illallah. Jadi diganti kalimat tauhid, bukan diganti bendera tauhid. Nah itulah makanya kemudian kita punya budaya tumpeng dari Jawa Timur, Jawa Tengah, se-Indonesia punya tumpeng. Musyrik ya tidak. Musyrik itu yang aslinya tadi yang pakai krobosomo itu. Kalau yang ini sudah diperbaiki sama Sunan Bonang kan gitu. Lah oleh Sunan Bonang diceritakan sama muridnya namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menceritakan ini pada muridnya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng menceritakan pada muridnya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, diajarkan pada muridnya Mbah Abdul Rahman Sambu, diajarkan pada muridnya Mbah Jabar, diajarkan kepada muridnya namanya Mbah Sufyan, kepada muridnya Mbah Abdul Wahid, pada muridnya Mbah Abdul Halim, pada muridnya Mbah Khairan, pada muridnya Mbah Asy'ari, pada putranya Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya santri tidak pernah alergi tumpeng karena ngerti ceritanya. Nah itu makanya santri biasa aja. Kalau ada yang ngeyel ya udah ditapu aja mulutnya. Lah ini loh yang kadang orang kalau tidak mengerti asal usulnya, dia pasti ini musyrik tidak dulu. Kita ini ketemu dengan budaya. Nah itu pusat terakhirnya salah satunya di Banten. Maka orang Banten masih terkenal jago santet, jago pelek, jago masih terkenal orang sakti Banten. Kalau nggak Banten ya Banyuwangi, gagah. Dari mana? Banten. Oh nggak berani sudah orang lain. Ini mana? Banyuwangi. Waktu jadi ya mundur. Banten masih terkenal, pendekar-pendekarnya ini masih disegani orang. Nah itu ada sejarahnya. Makanya kita ini kan tidak mengenal itu, kita susah. Nah itulah lah oleh Syekh Jumatil Kubro ini diajari ini semua Nafsu Saroka Pak. Nah terus punya murid apa Syekh Jumatil Kubro ini punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Rohmat Sunan Ampel, punya murid namanya Datuk Ribandang, bergerak ke kawasan timur membangun musyarakah baru bertempat di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi. Sunan Ampel punya murid, punya anak namanya Maktum Ibrahim, punya murid Khatib Dayan, pindah ke Kalimantan membangun bangsa baru, musyarakah baru, ro'iyah baru di Kalimantan. Jadi cikal bakal kerajaan Islam di Kalimantan. Sunan Ampel punya murid namanya Mbah Arya Abdillah, pindah ke Sumatera membangun pusat-pusat peradaban di sana. Jadilah negara-negara baru dengan konsep wali Lah ketika Belanda datang, negara-negara ini sudah jadi, sudah punya mekanisme sosial, sudah jadi, lawan bareng-bareng, bersepakat dalam satu perbedaan, dalam 3 perbedaan, 4 perbedaan, puluhan perbedaan, tetap bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Lah inilah maka ketika jadi NKRI, ro'iyah disepakati, musyawarah disepakati, majelis disepakati, wilayah disepakati, menjadi apa? Menjadi bahasa resmi negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kalimat-kalimat tadi bukan bahasa orang tongkrong, bukan bahasa kafe, itu bahasa resmi negara. Majelis Permusyawaratan Ra'iyah, Dewan Perwakilan Ra'iyah, yang menentukan hukum al-hakim, tempatnya mahkamah. Ini kurang Islam apa? Cuman orang-orang baru ini nggak mau membaca sejarah karena mereka tidak punya pengalaman memahami masa lalu, karena mereka produk yang terputus.
Makanya banyak anak-anak baru yang mengatakan negeri ini togut, negeri ini sesat, negeri ini tidak syar'i. Sebenarnya kalian yang tidak bisa memahami bahasa Islam di Indonesia, nggak bisa paham. Kalau orang paham lihat Banser kayak begini, bisa mengerti kenapa mereka jaga gereja. Kenapa Islam belum datang, sekarang Islam datang mengajarkan apa lakum dinukum waliyadin. Tapi konflik terbesar dalam sejarah agama ada di Indonesia, ada di Nusantara. Tahun 820 sampai 25 era pembantaian perang agama antara Hindu sama Buddha. Hindu wangsanya Sanjaya, Buddha bikin wangsa Shailendra. Perang terjadi di daerah-daerah yang Hindu dengan yang Buddha. Sampai Raja Sanjaya namanya Panukuh tidak mau jadi raja karena takut perang dengan pamannya yang namanya Garung atau Semaratungga. Tapi akhirnya Semaratungga terus perang, akhirnya menang perang bangsa Shailendra, hampir seluruhnya Buddha. Sehingga mereka waktu mau bikin candi, karena sering perang dan tidak ada yang belajar, nggak punya arsitek. Karena nggak punya arsitek, akhirnya nyari arsitek, ketemu Panukuh yang orang Hindu tadi yang sudah belajar arsitektur, bergelar Resi Gunadharma. Akhirnya ada candi Buddha dibangun oleh orang Hindu yang merupakan candi terbesar di dunia, namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Borobudur. Maka Borobudur adalah candi Buddha tapi warnanya Hindu. Setelah itu rukun. Kenapa? Karena ternyata anak Garung Semaratungga yang budak totok ini jatuh cinta sama orang Hindu. Namanya Panukuh, anak Semaratungga namanya Pramoda Wardani. Maka terjadilah pernikahan Hindu Buddha. Setelah itu rukun. Yang Buddha, yang Hindu dibikinkan candi Prambanan. Setelah itu tidak ada lagi ribut masalah agama. Balaputra Dewa dengan wangsa Shailendra pindah ke Sriwijaya, tidak lagi ribut agama. Sriwijaya jadi besar. Pindah ke Jawa Timur, Sindok bikin wangsa Isana, membangun wangsa besar di daerah timur, tidak lagi ribut agama. Singasari menjadi besar. Majapahit tidak punya pilihan lain, karena pilihan berbeda harus dikukuhkan dalam bahasa negara. Maka tercetuslah kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Yang nulis Emputan Tular dalam kitabnya Suta Soma. Semenjak itu bangsa ini rukun antar agama dan saling menjaga. Maka ketika embrio konflik antar agama ada yang mau menumbuhkan, maka semenjak itulah Banser turun tangan, ikut menjaga Natal, ikut menjaga gereja. Makanya kalau ada Banser jaga gereja, jangan salah paham, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Yo tak bilani serban sendiri. Bicara persis seperti kita disuruh makan, kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Apakah kemudian orang sini membuat model makanan baru? Tidak, tetap menggunakan makanan lama, tinggalan masalah. Lu tetap makan nasi, makan gulai, makan dawet. Itu sudah ada semenjak sebelum Islam datang. Makan gadung, makan apa. Jadi lupa Kapolres. Maka menjenengan tak usah ragu, ini bangsa. Kita disuruh wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Jangan halang-halangi makanannya orang miskin. Ya semua kalau ada apa-apa mengeluarkan makanan. Orang lain makan, orang hidup makan, orang mati makan, orang tetangga masuk rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan juga disiapkan makanan. Maka seluruh pemimpin negeri ini ajarkanlah sebagaimana para wali ikut menjaga bangsa ini. Bikinlah acara-acara yang membuat orang selalu berkumpul. Dan maulid hanya menjadi landasan bahwa kita mendapatkan ajaran Islam tidak langsung dari Rasulullah, tapi dari para ulama yang gedengkotnya di sini dulu namanya Syekh Jumatil Kubro. Ini pun tidak mendapatkan langsung dari Rasulullah, diajarkan Islam oleh bapaknya namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diajari bapaknya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa,
diajari oleh bapaknya namanya Said Abdul Malik Mongol. Dia putra Said Alawi Amil Fakih, putra Said Ahmad Sofiq Mirbat, putra Said Ali Qasam, putra Said Alwi, putra Said Muhammad, putra Said Alwi, putra Said Ahmad Al-Muhajir, putra Said Izan Nakib, putra Said Ubaidillah, putra Said Muhammad, putra Said Ali Uraidi, putra Said Ja'far Shadiq, putra Said Muhammad Bakir, putra Said Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Hasan Husain, putra Sayyidina Ali. Nah ini yang murid langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.